Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabihil hadis, قال في كتابه الحديث فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, dai muda Kecamatan Tanjung Kemuning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun melalui video ini. Insya Allah semoga ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus thalabul ilmi, untuk terus belajar. Salawat beriring salam marilah kita securah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak, dan kita senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baiklah, saudara-saudara sekalian, dai muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang syurutu qabul asy-syahadatain, yakni syarat-syarat diterimanya syahadatain. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, syahadatain pun memiliki syahadat pun memiliki syarat sehingga bisa diterima. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah atsar, qila li Wahb bin Mudabbih al laisa la ilaha illallah miftahul jannah. Qala bal. Ditanyakan kepada Wahab bin Mudabbih, bukankah la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Wahab menjawab, benar. Sebagaimana kita ketahui, walakin laisa miftahun illa lahu asnanun fa in ji'ta bimiftahil lahu asnanun futihalaka wa illa lam. Tetapi tidak dinamakan kunci kalau tidak mempunyai gigi. Jadi jika kamu datang dengan bawa kunci bergigi, tentu kamu akan dibukakan, dan jika tidak demikian pasti tidak dibukakan untukmu. Begitupun dengan syahadat. Syahadat yang memenuhi syarat adalah syahadat yang memenuhi atau memiliki gigi di mana kunci tadi. Apabila satu gigi kunci patah, maka kunci tidak bisa digunakan. Begitupun syarat syahadatain. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dikatakan atau bisa dibilang syahadat itu menjadi rusak. Syarat yang pertama kemarin sudah kita bahas, yakni ilmu. Ilmu yang meniadakan kebodohan. Artinya seseorang yang bersyahadat harus memiliki ilmu tentang syahadat yang diucapkannya. Jangan sampai ia hanya sembarangan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, orang yang bersyahadat harus mengetahui maknanya. Kalau dia tidak mengetahui arti dari syahadat itu adalah asyhadu alla, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka syahadatnya tidak sah.
Kemudian yang terakhir, yang diakui syahadat atau persaksiannya, yakni orang yang berilmu. Sebagaimana dikatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Jadi ternyata syahadatnya orang berilmu itu disejajarkan dengan syahadatnya Allah dan para malaikat. Ditempatkannya syahadat orang berilmu setelah syahadatnya malaikat merupakan pujian dari Allah, yang berarti syahadatnya itu mantap. Yang kedua, orang yang bersyahadat karena ilmu, yakni dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah menuntut ilmu itu juga dikatakan fa'lam, artinya yakni Allah memerintahkan untuk mempelajari syahadat. Fa'lam annahu la ilaha illallah, artinya kita itu harus mengilmui akan syahadat yang kita ucapkan, sehingga syahadat itu akan melahirkan kekuatan keimanan yang luar biasa. Kemudian ada juga syahadat yang ikut-ikutan. Dalam artian syahadatnya hanya sekedar ikut-ikutan saja, maka ini tidak akan menghasilkan keimanan. Sebagaimana kita tahu, banyak sekali orang-orang Islam secara jumlah sangat banyak. Dan kebanyakan itu Islam secara turun-temurun, Islam bawaan lahir. Jadi orang tuanya, ibu bapanya Islam, maka ia pun Islam. Dan mungkin tidak mempelajari syahadatnya secara dalam atau tidak mengilmuinya. Maka ini bisa dibilang ikut-ikutan, sehingga sangat banyak, tidak jarang kita temui banyak orang yang Islam secara KTP, tetapi dia tidak menjalankan sholat. Bahkan di bulan Ramadan ini, ada juga kita dapati tidak menjalankan Shaum Ramadan. Maka itulah pentingnya ilmu. Ketika syahadat ini diilmui, diyakini, diketahui, maka dia tidak akan mudah goyah. Maka dia akan sangat yakin bahwa Allah itu betul-betul Tuhan yang memang berhak disembah. Dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dijalankan, maka akan memberikan kebaikan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dai Buddha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati sedangkan dia mengetahui atau memiliki ilmu la ilaha illallah, masuk surga. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, keilmuan, dan menjalankan syahadat atau meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan surga. Kemudian ilmu dan komitmen. Pengetahuan akan melahirkan keyakinan yang mantap. Keyakinan yang mantap akan melahirkan kesetiaan. Kesetiaan akan melahirkan komitmen melaksanakan segala konsekuensi syahadat. Jadi syahadat itu memiliki konsekuensi. Itulah yang menyebabkan orang-orang Quraisy dulu, mereka sangat menentang Rasulullah Muhammad SAW. Karena mereka sangat mengetahui konsekuensi apa yang akan didapatkan kalau mengucapkan syahadat. Itulah juga yang bisa menjadi salah satu sebab paman Rasulullah Muhammad SAW, Abu Talib, sampai akhir hayatnya, walaupun terus Rasulullah menyarankan, wahai paman, untuk bersyahadat, tetapi qadarullah, karena Allah lah memiliki hidayah, akhirnya paman Rasulullah ini pun tidak bersyahadat sampai akhir hayatnya, sampai meninggal dunia.
Kemudian setelah ilmu, yang menjadi syarat selanjutnya adalah keyakinan yang menghilangkan keraguan. Orang yang bersyahadat harus menghasilkan keyakinan pada dirinya tanpa keraguan sedikit pun tentang keesaan Allah dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Apa artinya? Orang yang sudah bersyahadat berarti dia tidak akan pernah menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah melakukan kesyirikan karena dia sudah berikrar bahwa asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia pun tidak akan pernah menganggap atau meminta sesuatu pada yang lain. Tidak akan menyembah yang lain karena dia sudah yakin bahwa Allah lah sesembahan, Tuhan yang esa, artinya yang satu, yang tunggal, yang tidak ada duanya. Dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka ia terima itu semua. Sunnah-sunnahnya, apa yang biasa ia pakai, apa yang biasa ia kerjakan, maka itu diterima dan dijalankan. Jangan sampai kita mencaci dan tidak menerimanya. Sebagaimana celana cingkrang ataupun jenggot, walaupun kita tidak mau berjenggot, silakan, tetapi jangan sampai menghina orang yang berjenggot, apalagi sampai melecehkan, seperti itu. Kemudian dikatakan juga dalam Quran surat ke-49 ayat 15 yang disebut mukmin yang sempurna hanyalah innamal mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang dianggap iman yang sempurna itu yakni iman kepada Allah dan Rasulnya, yakni syahadat tadi. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Summalam yartabu. Jadi tidak ada memiliki keraguan sedikit pun pada diri mereka. Mereka tidak ragu bahwa Allah itu memang satu. Mereka tidak ragu bahwa memang Rasulullah itu pernah turun, pernah hadir di muka bumi ini, pernah berdakwah di muka bumi ini, sampai dakwahnya, Islamnya itu sampai kepada kita sekalian saat ini. Kemudian berproses. Orang yang bersyahadat pasti akan memiliki proses-proses. Kata yang digunakan dalam ayat tersebut adalah summa, kemudian. Ini menandakan adanya proses. Proses apa itu? Makin berlalunya waktu, semakin kuatnya keyakinan pada dirinya. Semakin adanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini membuatnya tentram, membuatnya kokoh, membuatnya sempurna dan tidak menimbulkan kegelisahan. Jadi ketika dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak memiliki kegelisahan sedikit pun. Baik ketika dia diuji dengan kemiskinan. Kalau dia sudah berikhtiar, kemudian masih tetap dalam keadaan kemiskinan, maka dia tidak gelisah. Dia yakin bahwa inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangat yakin bahwa Allah pemberi rezeki. Karena tidak ada binatang melata pun satupun di dunia ini yang tidak pernah Allah berikan rezekinya. Begitupun dengan manusia. Ketika manusia itu sudah habis rezekinya di dunia ini, maka dia akan meninggal dunia. Karena memang sudah habis jatahnya. Tetapi kalau masih ada rezekinya di muka bumi ini, maka dia akan tetap hidup walaupun itu hanya segelas air.